Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini dengan keadaan yang baik, sehat, dan penuh harap. Meskipun dalam prosesnya kita memerlukan usaha sampai akhirnya bisa duduk di sini dan saya menyampaikan pidato ini. Sholawat dan salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, hingga pada umatnya sampai akhir zaman ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Jujun Junaidi MAG, yang terhormat Bapak Dede Irawan Eskom IMSOS, dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin dan saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Nama saya Ayu Dwi Puspitasari, biasa dipanggil Ayu. Saya lahir 3 Juli 2001 di Tangerang. Kesibukan saya sekarang adalah sebagai mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Rekan-rekan sekalian, apakah pernah merasa sangat khawatir akan masa depan? Apa yang akan terjadi? Bagaimana ya nanti aku di masa yang akan datang? Apakah sukses? Apakah hidup lebih baik? Atau malah sebaliknya. Sehingga pada akhirnya kalian terlalu sibuk mengejar masa depan dan cenderung menjalani hari ini dengan tidak bijak. Oleh karena itu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai hari ini adalah milik Anda, biarkan masa depan datang sendiri. Ke pasar beli peti, perginya bareng kakak. Para hadirin yang saya nanti-nanti dan hormati, izinkan saya menyampaikan 1001 kata. Hadirin sekalian, sadarkah kalian, hari inilah yang akan kita jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan hari esok yang belum tentu datang. Bicara soal hari ini, bicara soal umur. Seperti yang kita tahu, kematian hanyalah di depan mata. Bisa jadi umur kita mungkin tinggal hari ini. Maka, anggaplah kita hanya hidup pada hari ini, dan dengan demikian, kita dapat mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, kerja keras untuk hari ini. Orang yang bijak adalah orang yang dapat membagi waktunya. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari ini, dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rizki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, ilmu, dan jabatan kita hari ini dengan penuh keridhaan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 144, yang artinya berbunyi, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Yakinkan pada hati kita, harimu adalah hari ini. Artinya bila hari ini Anda dapat memakan nasi hangat yang harum wanginya, maka apakah nasi basi yang telah kita makan kemarin atau nasi hangat besok hari yang dalam artian belum tentu ada itu akan merugikan kita? Rekan-rekan sekalian yang saya hormati,
Jika kita percaya pada diri kita, diiringi dengan semangat dan tekad yang kuat, maka kita akan dapat menundukkan diri untuk berpegang pada prinsip, aku hanya akan hidup hari ini. Di mana prinsip inilah yang akan menyibukkan kita pada setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, memperbaiki diri, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Dan inilah yang akan membuat kita berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk memperbaiki sholat. Hanya hari ini aku memiliki kesempatan untuk memperbaiki tutur kata. Hanya hari ini aku berkesempatan untuk tidak pernah mencela orang lain, menghardik dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Dan karena hanya akan hidup hari ini, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Allah, mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat sunnah, berpegang teguh pada Al-Quran, mengkaji dan mencatat segala hal yang bermanfaat. Hadirin sekalian, sekali lagi, hanya hari ini aku akan dapat menghirup udara kehidupan. Maka aku akan berbuat baik kepada orang lain dan mengulurkan tangan kepada siapapun. Aku akan menjenguk mereka yang sakit, mengantarkan jenazah keluarga dan kerabat, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberikan makan orang-orang yang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu orang-orang yang dizolimi, mengasihi mereka yang menderita, dan berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Tetapi bukan berarti kita tidak pernah merasa resah akan masa depan. Dalam firman Allah, Quran Surat An-Nahl ayat 1, artinya berbunyi, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Kita, sebagai hamba Allah, janganlah pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah kita mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan? Atau memetik buah-buahan sebelum waktunya matang? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata, tidak dapat diraba, belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Jadi manfaat apa yang bisa kita ambil dengan menyibukkan diri dengan hari esok, dengan mencemaskan kesialan-kesialan yang mungkin akan terjadi, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpa, dan meramalkan bencana-bencana yang akan ada di dalamnya? Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan hari esok atau tidak? Di dalam syariat, memberi kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Namun ironisnya, kebanyakan dari kita, manusia di dunia ini, justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semuanya itu hanyalah bagian dari tipu daya setan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 268, yang artinya berbunyi, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu apapun daripadanya dan karunia-Nya. Maka mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangkal diri mereka akan hidup kelaparan, menderita sakit selama setahun, dan memperkirakan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Maka dari itu rekan-rekan sekalian, biarkan hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya dan jangan pula menanti serangan petakannya. Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya harap kalian dapat mengambil segala kebaikan dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.